6 terpidana mati kasus narkoba telah dieksekusi Kejaksaan Agung. Masih ada puluhan lain yang menunggu giliran dieksekusi. Banyak terpidana mati kasus narkoba ini adalah warga asing sehingga proses eksekusi mendapat reaksi beragam dari berbagai negara. Belanda dan Brazil memprotes dengan memanggil pulang duta besar masing-masing. Sementara Perdana Menteri Australia Tony Abbott berharap Indonesia tidak mengeksekusi mati 2 pengedar narkoba asal Australia. Meski demikian, banyak pihak berharap hukuman mati terhadap kasus narkoba terus dilanjutkan. Prime Time kali ini mengangkat dialog bertajuk Hukuman Mati Jalan Terus bersama narasumber pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Ari Afriansyah, dan kita tersambung melalui sambungan telepon dengan Kepala Pusat Penegakan Hukum Kejaksaan Agung Tony Spontana. Saya ke Pak Tony dulu. Pak Tony. Selamat malam. Selamat malam Pak Tony. Ini dengan banyaknya kecaman dari berbagai pihak, bahkan dari beberapa negara sampai mencabut memanggil pulang duta besar mereka. Bagaimana respon dari Kejaksaan Agung? Ya, kita sudah punya daftar ya ini yang sudah ditolak gerasinya oleh Presiden dan kita tetap komit untuk dilaksanakan. Jadi memang itu perintah undang-undang yang harus kita jalankan. Apapun kecaman, apapun pernyataan dari pemerintah lain, termasuk juga Australia, negara tetangga kita, hukuman ini akan tetap dijalankan. Saya pastikan itu. Iya, walaupun kita juga tidak menutup mata ya adanya reaksi dari berbagai negara yang warga negaranya masuk dalam daftar eksekusi, tetapi kita tetap akan jalankan dan kita sekarang sedang evaluasi pelaksanaan eksekusi tahap pertama sejak tahap perencanaan itu bagaimana, pelaksanaan dan pasca eksekusi itu bagaimana, mungkin ada kendala, hambatan dan sebagainya untuk persiapan tahap berikutnya. Tahap berikutnya ini kapan nih Pak Tony? Setelah evaluasi selesai, kita akan kapan selesai evaluasinya Pak? Kita akan tetapkan pelaksanaan eksekusi tahap kedua, tetapi hari dan tanggalnya belum. Oke, artinya kalau kita bicara soal tahun 2015 ini Pak, ini akan ada berapa banyak eksekusi lagi yang akan dilaksanakan? Kalau kita tidak ada target berapa banyak gitu ya, sepanjang ada perkara kejahatan narkotika yang sudah selesai semua aspek hukum dan sudah ditolak gerasinya oleh Presiden, kita masukkan dalam daftar siap dieksekusi. Ya, Pak Tony, kalau saya tidak salah, ini kan sebetulnya warga negara Indonesia di luar negeri juga banyak yang tersangkut kasus-kasus yang berat sehingga mereka juga di antara mereka ada yang menjadi terpidana mati. Ya. Bukankah Kejaksaan Agung juga menjadi bagian dari upaya untuk menyelamatkan mereka? Ya, jadi memang misi setiap negara begitu. Dia ada misi perlindungan warga negaranya di luar negeri. Tetapi di sisi lain, seraya melindungi warga negara juga kita harus memperhatikan kepentingan nasional kita. Baik. Jadi kedaulatan hukum di negara kita ini juga harus ditegakkan. Hukum di Indonesia juga harus dilaksanakan secara konsisten. Kira-kira begitu, Mas. Ya ini salah satu aktivis dari Amnesty International bahkan sempat mengatakan bahwa apa yang dilakukan Indonesia mencoba untuk menolong warga negaranya yang berada di luar negeri yang menjadi terpidana mati untuk dibebaskan, untuk tidak dieksekusi mati, sementara di dalam negeri mereka yang terpidana mati langsung dieksekusi, ini sebagai sebuah bentuk kemunafikan. Tanggapan Anda? Ya, kita harus komparasinya apple to apple ya. Kita lihat apakah situasi dan kondisi negara yang bersangkutan sama persis. Kejahatan yang dilakukan seperti itu. Kan kita sekarang dalam situasi darurat narkoba. Ya kan? Darurat narkoba, dan pemerintah ingin menyampaikan message yang jelas ke dunia internasional juga karena menyangkut warga negara asing bahwa hal ini harus kita lakukan dengan tegas dan lugas gitu. Baik. Di samping adanya warga negara Indonesia yang juga diancam hukuman mati di negara lain, ya memang kita tetap punya misi seperti itu. Sama halnya mereka mempunyai misi untuk perlindungan negaranya, warga negaranya di negara yang masih mengancam hukuman mati terhadap mereka. Ya, saya ke Mas Ari dulu. Mas Ari, ini kalau kita bicara apa yang terjadi, apakah ini tidak mempersulit sebetulnya bagi upaya negara, pemerintah untuk menolong warga negaranya yang berada di luar negeri, yang juga menjadi terpidana mati? Iya, jadi begini Mas, jadi tadi ada yang bilang munafik ya, sebenarnya itu harus dibedakan antara
kewajiban pemerintah melindungi warga negara yang di luar negeri itu memang sebuah kewajiban. Ya, artinya setiap negara pasti akan melindungi warga negara yang mempunyai kesulitan hukum misalnya di luar negeri, dan memang itu pemerintah pasti punya channelnya dan timnya ada di sana. Nah, lain halnya di dalam negeri kita harus menegakkan kedaulatan kita. Ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda sebenarnya. Artinya ini dalam negeri kita sedang menegakkan hukum kita, ya, law enforcement. Nah, memang dalam law enforcement ini karena ada unsur asing pasti akan ada reaksi. Sama seperti pada saat Arab sedang menegakkan hukumnya. Kebetulan warga negara kita tersangkut di sana. Nah, kita dari negara yang memiliki kepentingan juga warga negara kita yang akan dieksekusi, ya kita memberikan reaksi usaha-usaha diberikan melalui Kementerian Luar Negeri, ya berusaha untuk tidak sampai dieksekusi mati. Tapi sekali lagi negara yang berkepentingan hanya sebatas itu, tidak bisa mengintervensi bentuk hukumannya. Iya. Kalau boleh saya simpulkan, ini bagi orang awam, sebetulnya Indonesia di luar negeri itu bukannya tidak setuju dengan hukuman mati yang diterapkan, tapi mencoba untuk menolong warga negaranya di sana untuk tidak terkena hukuman mati. Iya, artinya usaha pertolongan semaksimal mungkin. Ya, artinya kalau memang hukum maksimalnya hukuman mati, ya kalau bisa tidak dihukum mati lebih bagus gitu kan. Artinya bisa mengurangi lah, istilah menolong. Kalau memang yang salah ya salah, tapi kan kalau bisa dibuat lebih baik kenapa tidak? Tapi itu usaha yang diusahakan. Tapi sekali lagi kita terbentur dengan tembok sovereignty, ya, kedaulatan negara. Artinya tidak ada kekuatan di atas negara yang bisa mengintervensi penegakan hukum di sebuah negara. Apa yang dilakukan saat ini? Apakah ini tidak akan memberikan dampak buruk, artinya hubungan bilateral antar negara? Ya, artinya hubungan bilateral itu biasa ya, Mas, naik turun gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Brazil dan Belanda itu merupakan reaksi yang lumrah gitu ya. Artinya itu merupakan salah satu cara juga untuk menunjukkan bahwa ini loh usaha pemerintah untuk menolong warga negara. Upaya terakhir ya? Ya, mungkin ya seperti itulah. Artinya semua kan sebelumnya pasti ada negosiasi, komunikasi dengan pemerintah. Bahkan diskusi agar hukuman mati itu dicabut di Indonesia juga banyak dilaksanakan pastinya, juga. Ya, akhirnya untuk mungkin juga disponsori oleh mereka ya. Ya, akhirnya untuk menunjukkan kepada warga negara di dalam negerinya, ya kita panggil pulang dubesnya untuk berkonsultasi. Ya, kan Bu Menteri juga sudah bilang ini bukan penarikan. Artinya bukan penurunan status hubungan bilateral, artinya ini hanya pemanggilan pulang untuk konsultasi. Ya. Nah, ini apa nggak menurut Anda, apakah tidak mempersulit juga dalam upaya pemerintah untuk membantu memberi pertolongan bagi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri yang juga tersangkut kasus yang juga terkena pidana mati? Ya, sekali karena tadi ini hal yang berbeda ya, artinya kita di satu sisi yang dalam hal ini kita eksekusi mati, kita menegakkan hukum kita, di luar negeri kita berusaha untuk menolong warga negara kita yang memang kewajiban negara untuk melindungi di luar negeri. Jadi gitu. Tidak ada masalah. Jadi nggak ada masalah. Tidak ada masalah misalkan, ya ini kalau saya lihat. Kalau kita mau menolong ya menolong, di sini menegakkan, kita tegakkan. Gitu. Oke, Pak Tony, maaf ini kalau saya dari catatan saya ada beberapa warga negara Indonesia yang juga menjadi terpidana mati di luar negeri, tapi nampaknya di Brazil sama di Belanda tidak ada ya? Ya. Nah ini tidak, artinya ya quote unquote gitu, upaya balas dendam dari negara tersebut juga tidak mungkin terjadi. Nah, tapi bagaimana proses untuk menolong mereka, Pak? Kan kita lihat setiap negara itu punya sistem hukum yang berbeda ya. Misalnya ada warga negara kita yang dijatuhi hukuman mati di Arab misalnya. Sejauh saya mengetahui, di Arab itu kalau ada permaafan dari keluarga korban, raja itu bisa mengubah hukuman. Kan sistemnya hukum seperti itu. Sedangkan di Indonesia kan tidak ada. Proses hukum itu setelah melalui upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa melalui PK, terakhir oleh Presiden. Apakah akan menolak atau menerima gerasinya. Sedangkan kepentingan korban itu diwakili oleh jaksa. Kalau di sini kan beda nih. Ya. Jadi yang saya sampaikan tadi harus apple to apple. Jadi kalau kita juga ingin melakukan treatment yang sama secara saluran diplomatik kepada negara lain yang menjatuhkan hukuman mati kepada warga negara Indonesia, memang saya sependapat tadi Pak Ari bilang itu memang kewajiban dan itu lumrah dijalankan dalam misi-misi diplomatik seperti itu. Baik Pak Tony, kita akan sambung ini di segmen berikut Pak. Kita jeda sebentar.